Assalamualaikum Om. Ya, waalaikumsalam. Ini Lukman Om, Citayam, ayahnya Larung. Masya Allah, Gus. Piye kabarnya, Gus? Ya, alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Maaf nih, aduh, belum sempat main ke hutan saya Om. Ini PSBB diperketat terus nih di Bogor nih Om. Ya wis nggak apa-apa. Yang penting jaga kesehatan ya kan. Pakai masker, jaga jarak. Protokol kesehatannya jangan kendor. Iya, iya. Insya Allah Om, insya Allah, insya Allah. Maaf, ganggu nggak nih? Nggak apa-apa. Ini juga lagi selonjoran doang. Oh gitu, siap. Itu channel YouTube oke itu kayaknya itu. Udah gajian belum? Ya, pisang kepok lah, sesisir dua sisir ya kan. Siap Om, siap, siap, siap. Siap. Jadi gini Om. Jadi kemarin tuh ada DM di Instagram kan. Ini senior nih. Dia tuh request supaya saya bikin konten tentang abang gitu, tentang Hanoman. Misalnya Hanoman itu siapa, ya kan? Atau pas penyelamatan Sinta yang dulu dilakuin juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya izin mau tanya-tanya dulu boleh ya? Oh boleh, siap, aman. Oke siap. Jadi gini Om, itu ceritanya gimana? Om disuruh Rama pergi ke Alengka buat nyelamatin Sinta. Waktu itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh gini, Mas. Saya itu kan ditelepon sama Pak Rama, ya kan? Nah, di hutan kan sinyalnya jelek. Ya. Akhirnya saya WhatsApp dia langsung. Gimana kalau kita ketemuan aja, Bro? Ngobrol langsung gitu kan biar enak, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, setelah ketemu, ternyata dia cerita kalau istrinya hilang, dibawa kabur orang. Berjenis raksasa gitu. Raksasa. Spesies raksasa. Bener. Ya, saya juga heran kok bisa-bisanya punya istri dibawa orang itu hilang. Iya, iya. Ya mau kabur dibawa raksasa atau apa gitu kan. Judulnya sama, hilang. Iya bener. Ya kan? Heeh. Dia cerita sambil nangis-nangis juga waktu itu, Pak. Iya, iya. Nah, habis itu tak tanya, kejadiannya itu kapan? Nah, dia bilang udah lama. Oh. Ya lamanya kapan? Saya kan gitu. Iya, Udah iya. berapa jam hilangnya? Udah lebih sehari apa gimana? Kan harus jelas. Iya. Nah, dia bilang hilangnya itu udah hampir setahun lalu. Oh. Ya, saya juga kaget. Kok Iya. baru ngomong sekarang gitu? Dari kemarin ngapain aja. Ya kan? Iya iya benar. Coba misalnya nih, kalau dari kemarin-kemarin ngomong, bisa saya beresin itu. Iya. Heeh. Nah, cerita punya cerita, Heeh. Pak Rama bilang ke saya supaya saya pergi ke Alengka aja buat ngajak Bu Sinta balik. Oke. Ya gimana ceritanya lah gitu. Iya iya. Ya udah, akhirnya saya langsung berangkat ke sana. Heeh. Jadi dari hutan Dandaka ke Alengka itu berapa jauh Om? Maksudnya berapa lama jalan ke sana gitu? Ya kalau dihitung normal ya jauh juga tuh. Lewat jalur darat itu bisa setahun, Pak. Iya, iya, iya. Jauh loh itu. Tapi waktu itu kan saya nggak pakai jalur darat. Iya, iya. Pakai jalur udara saya. Oke. Terbang. Oke. Iya terbang saya. Ya naik pesawat ongkos dari mana? Iya, iya. Pak Rama juga nggak ngasih ongkos. Waktu itu dia cuma bilang, wis nang budal. Gitu doang. Saya tanya Alengka itu di daerah mana, dia cuma bilang, ya pokoknya metu kono belok kiri lurus wae. Oh gitu. Ya heran juga saya. Iya iya iya. Nah, Terus? saya kan punya ajian sepi angin, ya kan? Ya. Kalau nggak salah sih waktu itu dari Dandaka ke Alengka itu cuma 10 menit lah gitu. Ilmu sepi angin itu ini mas, jadi bisa lari kenceng gitu loh. Nggak cuma lari ya, terbang juga. Kayak Superman gitu. Jadi kalau pakai ilmu itu, dunia itu kayak kelipet gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya susah ngejelasinnya. Pokoknya Iya. tahu-tahu sampai aja. Nah terus pas udah sampai ngapain? Maksudnya cara masuk ke Alengka sampai Taman Argasoka itu gimana ceritanya? Saya kan waktu itu udah sampai di Alengka nih. Ya. Saya nggak langsung gerusa-gerusu main masuk-masuk aja, Pak. Saya orientasi medan dulu. Nah, terus saya mikir, kalau saya dobrak masuk, ya kan, pasti dicegat sama pengawal, terus ribut. Iya. Nah, saya nggak mau. Ini bukannya saya takut atau gimana, Pak. Hitungannya nih, mereka pasti kalah sama saya. Mohon maaf nih, bukan saya ngomong sombong loh ya. Prajurit penjaga itu semana sih skillnya kan gitu. Bener bener. Kali tempeleng sama saya juga pecah das. Iya. Heeh. Ini mohon maaf nih.
Lagian mereka juga kerja buat anak istri juga. Benar. Kan kasihan kalau katakanlah mati gitu ya. Iya, Apalagi matinya gara-gara monyet doang. gara monyet. Kan nggak enak nanti pas acara tahlilan gitu terus ditanya, "Bu, suamimu mati kenapa?" Ditabok monyet gitu. Kan malu. Ya udah, akhirnya saya putusin mendingan saya nyusup aja. Jadi saya waktu itu langsung cari tempat buat fokus sebentar. Terus saya mimpes. Mimpes. Mimpes itu apa ya? Ini ngecil Oke. gitu. Jadi saya ini kan bisa bertiwikrama, Pak. Iya, iya. Bisa jadi gede semau saya, Ah. bisa jadi kecil gitu. Iya, iya. Akhirnya saya jadi sekecil semut. Oke. Nah, Ya udah, akhirnya saya bisa jalan tuh, aman. Jadi penjaga nggak bisa lihat, CCTV juga nggak bisa lihat. iya. Nah, gak lama kemudian saya kan sampai ke Taman Argasoka. Iya. Itu ternyata Pak, tamannya bagus banget, Oh, gitu. luas. Wah, ada pendopo besar, kayu jati itu kayaknya. Iya. Oh, sungai-sungai juga ada tuh, bening gitu. Kembang-kembang, tanaman yang sekarang lagi laku tuh banyak di sana. Iya, iya. Saya heran juga nih. Heeh. Ini maaf ya, dari tadi saya ngomong heran-heran terus gitu. Iya, nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. monyet memang gitu Mas. Oh, gitu. Jadi kami ini suka heran. Oh, iya. Yang saya heran itu gini loh. Iya. Bayangin ya. Yang namanya diculik, itu bayangan saya ya disekap gitu. Ya. Atau dikurung. Diikat tangannya, terus mulutnya dilakban gitu. Kayak di film-film lah. Tapi ternyata, alright. Pas Bu Sinta saya temuin waktu itu, dia lagi rebahan di pendopo. Nah, di samping kasurnya itu ada banyak buah-buahan. Iya. Terus ada minuman-minuman jus apa gitu. Malah lagi ada yang mijitin kakinya. Namanya itu ini Mbak Trijata. Oh, gitu. Lumayan cantik dia. Nah, saya mikir, ini Bu Sinta lagi disekap apa lagi di entertain gitu. Iya. Ya kan? Mas heran nggak? Biasa aja. Oh, Habis itu, Bang? ya udah, saya ketemu Bu Sinta. Terus akhirnya saya gedein lagi tubuh saya ke ukuran normal. Bu Cinta heran nggak tuh? Nah, heran dia. Nah, akhirnya nggak pakai bahasa basi saya bilang, "Bu, saya ini disuruh bapak ngajak ibu pulang. Tuh, ayo Bu, ayo saya gendong. Kalau digendong di depan nggak mau, ibu sungkan sama saya, digendong belakang juga nggak apa-apa gitu." Iya. Saya udah masang badan, jadi punggung saya udah saya sodorin gitu. Lah kok dianya nggak mau, Mas? Saya itu udah nunjukin cincin dari Pak Rama gitu. Sebagai bukti bahwa saya itu utusan beliau. Tapi si Bu Sinta ini, dia malah bilang suruh Pak Rahman jemput sendiri kalau memang masih cinta. Begitu dia bilang. Oh, gitu. Udah heran belum sekarang, Mas? Nah, ini saya baru heran nih. Alhamdulillah. Terus saya bilang gini, "Loh Bu, Pak Rahman itu tiap hari juga mikirin. Ya. Sekarang gini aja, ya kan, mumpung penjaga belum ada yang tahu nih." Ibu naik aja ke punggung saya. Nggak sampai setengah jam, Bu, udah ketemu lagi sama suami ibu, saya bilang gitu. Tapi dia tetap nggak mau, Mas. Waduh, ini dalam hati saya nih, ini emak-emak repot juga nih urusannya. Iya. Kalau menurut saya nih, ini sebagai monyet loh ya. Iya. Kalau ada cara gampang, ngapain dibikin susah kan gitu, ya kan? Iya. Dipaksa-paksa nggak mau dia. Akhirnya kelamaan nggak jelas gitu, Ya. debat kusir nggak karu-karuan. Akhirnya penjaga tahu gitu loh. Dan akhirnya saya ketangkep. Padahal tinggal gendong beres ya. Iya Mas, beres. Jadi sebetulnya gini loh, ngambil Bu Sinta dari Alengka itu urusan gampang banget. Itu urusan remeh. Itu apa ya? Urusan tai burung itu. Kalau menurut saya. Iya. Ya kayak jemput anak sekolah aja gitu. Disamperin, diajak naik motor, pulang, beres. Tapi kenyataannya nggak gitu ya. Ya mau gimana lagi. Terus ini Om, ceritanya kan Sampean ditangkap nih, ya kan? Terus mau dihukum bakar dan selamat. Itu gimana ceritanya? oh ya gini, saya kan ditangkap. Ya, Nah, terus diikat gitu. Ceritanya sih saya mau dihukum mati benar. dengan cara dibakar. Iya. Loh kok bisa selamat kan gitu Iya, pertanyaannya kan? Itu gini Mas. Mohon maaf loh ya. Iya. Bukannya saya sombong atau gimana gitu. Jangankan kok korek api. Dulu pas saya kecil Ya. Pas saya itu lagi seneng-senengnya terbang gitu. saya terbang itu kelayapan.
matahari saya. Sampai ke sana saya. Ya jalan-jalan di atas matahari. Iya, iya. Matahari loh ini. Dan saya ini mas, terus terang ya, untuk urusan mati itu sebetulnya saya punya keringanan. Maksudnya itu saya bisa mati kalau ya memang saya itu pengen. Iya, iya. Kalau belum pengen, dewa-dewa nggak bisa matiin saya. Gitu. Oke. Sampai segitu saya ini. Iya, iya. Ya udah, akhirnya saya dibakar. Waktu itu saya diam aja. Maksudnya bukan diam pasrah gitu, tapi saya itu diam mikirin. Itu Bu Sinta ngapain gitu. Kok nggak mau saya ajak pulang itu ada apa kan? Gitu. Iya, benar. Ya daripada di rumah sendiri. Ya kan mendingan saya cepet-cepet aja balik. Niat saya lapor ke Pak Rama. Ya udah akhirnya saya kabur dari situ. Ternyata di badan saya masih ada api. Gitu loh ceritanya mas. Saya menclok sana menclok sini ya udah kebakaran semua udah. Iya. Terus kenapa apinya nggak dimatiin dulu? Ya kan bukan saya yang nyalain. Ngapain repot-repot? Iya maksudnya berhenti dulu gitu supaya apinya dimatiin sama pengawal Alengka gitu om. Dimatiin gimana mas? Wong mereka diperintah bakar saya untuk hukum mati saya kok malah dimatiin apinya. Berarti kan nggak jadi eksekusi dong. Iya juga sih. Terus gimana? Ya nggak gimana, biasa aja. Ya udah, sekarang balik ke Sinta om. Menurut om nih, kenapa Sinta kerasan banget di Alengka? Menurut saya nih ya. Iya. Ini menurut monyet loh ini. Itu karena Sinta udah terlanjur kerasan di Alengka mas. Ya karena itu tadi Pak Rama kelamaan. Coba kalau pas awal-awal diculik terus cepat-cepat lapor polisi gitu. Ya kalau misalnya lapor polisi kejauhan, ya karena harus keluar hutan dulu gitu. Telepon saya aja, tak beresin sama saya. Yang penting jangan ditunda-tunda gitu loh maksud saya itu. Ini masa hampir setahun baru serius mau nanganin, ya kan? Motor digondol maling aja langsung lapor RT. Iya. Ibaratnya kan. Lah ini istri dibawa kabur orang malah dilama-lamain. Bener. Nah udah gitu, pas saya lapor ke Pak Rama mengenai Bu Sinta yang nggak mau saya ajak pulang, keputusan Pak Rama juga bikin saya heran. Dia malah mau ngumpulin pasukan, bikin rencana perang macam-macam, ya kan? Belum lagi nyusun konstruksi jembatan buat nyebrang laut. Iya. Dan itu nggak sebentar mas, butuh waktu 13 tahun buat gitu doang. Iya. Jadi sejak Bu Sinta diculik sampai Pak Rama benar-benar sampai di Alengka, ya kan, bawa pasukan-pasukan monyet itu butuh waktu 13 tahun. Oh, gitu. Kalau di dunia Anda, Mas, itu 2 periode presiden itu. Iya. Ya kan? Dari kecil sampai akil balik itu. Benar. Padahal saya udah bilang, ngapain repot-repot? Ya kan? Coba, kalau pas habis lapor kemarin tuh, terus Pak Rama kasih perintah saya, gini aja, Man. Kamu balik lagi ke sana, pokoknya gimana caranya terserah. Yang penting kita bisa pulang. Coba kalau ngomong gitu. Ya kan saya tinggal terbang lagi. Iya benar. Buat saya, ya kan? Ambil kita bawa terbang balik beres, aman. Gitu, bener. Bayangan saya tuh nggak butuh sejam lah buat beresin urusan gitu. Nggak perlu geger Alengka macam-macam. Iya. Nah itu mas, sampai sekarang tuh saya masih belum nyampe tuh cara mikir manusia itu gimana. Sukanya ribet gitu, astagfirullahaladzim. Kalau kita nih, para monyet nih, mendingan yang jelas-jelas aja. Iya, enggak. Ngapain repot-repot? Iya, benar. Atau kenapa ya, Om? Nggak dibawa aja tuh Rama ke Alengka ketemu sama Rahwana, ya kan, ngobrol. Kalau berantem, biarin aja berantem berdua gitu. Ya itu bisa aja. Tapi ya, kenyataannya nggak gitu tuh. Heran juga saya. Bener. Iya. Aduh, oke. Sekarang balik lagi ke Sinta, Om. Apa sih alasannya sampai 13 tahun? Ya kan, itu kalau nggak ada apa-apanya kan nggak mungkin tuh. Sekarang gini, Mas. Gimana nggak kerasan? Iya. Bu Sinta itu tiap hari dimanjain. Setiap hari. 2 hari pagi sampai malam itu hidupnya enak. Ayem. Mau makan tinggal makan. Baju kotor ada yang nyuciin. Ya kan, pegel ada yang mijitin. Tinggal di taman luas, indah. Damai, angin sejuk. Coba. Bu Sinta juga manusia, bro. Daripada hidup sama Rama jadi gembel di hutan, kan mending di istana. Dan ternyata Rahwana juga nggak macem-macem sama dia. Nggak gangguin tuh. Kalaupun lagi pengen deketin ya paling banter cuma bilang, udah makan nih. Gitu doang. Percaya sama saya.
Iya, iya, iya. Bener-bener perhatian sama Bu Sinta. Udah lagi itu, Bener. suaminya nggak datang-datang jemput. Akhirnya Iya. lama-kelamaan Bu Sinta kan jadi keenakan. Iya. Jadi kerasan tinggal di Alengka. Akhirnya Oke. adek pulang nggak mau. Nah, perempuan kan butuh diberi kenyamanan. Bener nggak kalau saya mikir gitu? Bener nggak? Iya, bener juga Om. Nah iya, repot urusannya. Bu Sinta itu udah kena Stockholm Syndrome. Apaan Om? Stockholm Syndrome. Itu, jadi ada korban penculikan yang pelan-pelan jatuh hati sama penculiknya. Oh. Itu namanya Stockholm Syndrome, Mas. Oh iya, iya, iya. Di psikologi biasanya diajarin. Oh. Itu yang dialamin Bu Sinta. Mantap, mantap, mantap. Ya udah Om, makasih banyak ya informasinya ya. Nanti kita sambung lagi. Oh, oke, siap. Kapan-kapan mainlah ke sini ya, ajak anak-anak. Iya, iya. Insya Allah, insya Allah. Ya udah ya. Yuk, salam buat semuanya. Assalamualaikum.